Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kelas Misriman. Apa kabar rekan-rekan dan teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, teman-teman semuanya, kembali lagi di pembahasan tentang insya Allah yang mana CPNS 2021 segera dibuka dan apa-apa yang harus kita persiapkan. Nah, teman-teman semuanya, di tes CPNS biasanya teman-teman akan ketemu di SKD, seleksi kompetisi dasar. Teman-teman akan ketemu 3 tes ini 3 macam tes ini ya. Ada tes wawasan kebangsaan, TWK, kemudian ada tes intelijensia umum atau TIU, dan kemudian ada yang ketiga tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, biasanya nanti di masing-masing tesnya ini ada berapa soal, dan sesuai ketentuan bisa teman-teman cek di video saya atau di di video sebelumnya, yaitu mengenai scoring atau grade atau misalnya ambang batas scoring atau standar nilai dari tes seleksi kompetisi dasar. Nah, memang nanti di setiap tes ini ada memang nilai minimum nilai minimum harus teman-teman capai, atau grade-nya atau standarnya atau batas nilainya harus teman-teman capai kalau memang harus dia nyatakan lulus dari tes tersebut. Tapi kalau di bawah itu biasanya langsung tergugur atau tidak terseleksi gugur. Nah, apa-apa aja sih tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi? Nanti kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Nih kita sudah siapin nih nanti ada 3 contoh soal masing-masing pembahasan. Untuk tes wawasan kebangsaan ada 3 macam bentuk soal. Kemudian di tes intelijensia umum juga ada 3 macam bentuk soal. Kemudian di tes karakteristik pribadi juga ada ini untuk karakteristik pribadi cuma 1 soal ya. Contohnya bukan 1 soal 1 bentuk soal. Jadi misalnya tes wawasan kebangsaan. Baik, kita bahas dulu tes wawasan kebangsaan. Nah, ini mengenai apa sih gambarannya? Ini biasanya memang tentang undang-undang, kemudian tentang misalnya landasan gambaran tentang kebangsaan lah ya. Nah, kita coba lihat dulu. Jadi contoh soal 1 ini terdiri dari berapa soal, kemudian dari sekitarnya berapa soal, kemudian contoh 2 juga seperti itu, dan contoh 3 juga seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat, kita cek satu-satu ya. Nah, coba kita lihat yang pertama mengenai contoh soal tentang seleksi kebangsaan wawasan kebangsaan. Nah, kita lihat. Nah, ini dia ya. Kita lihat ya. Nah, ini tes soal CPNS, tes wawasan kebangsaan ya. Jadi teman-teman ini gambaran soal-soalnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kira-kira misalnya Bang, kira-kira perlu nggak nih kira-kira saya boleh nggak minta contoh soalnya? Boleh ya. Nah, tapi kita bahas dulu ya. Jadi kita bahas nanti kalau bisa teman-teman support channel ini, kalau memang bermanfaat boleh di subscribe. Nah, kalau misalnya di like dan berikan komen ya. Nah, kalau teman-teman butuh contoh-contoh soalnya ini, teman-teman bisa komen di bawah ya, nanti bisa minta soalnya, contoh soal nanti kita bisa berikan. Nah, baik teman-teman semuanya, gambarannya yang pertama soal CPNS tes wawasan kebangsaan. Yang pertama coba kita lihat ya. Nomor 1, prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada dalam sebuah negara disebut apa? A. Dasar negara, B. Hukum tata negara, C. Ide-ide moral politik keagamaan, D. Konstitusi, E. Undang-undang dasar. Apa jawabannya kira-kira? Oke ya, kira-kira apa jawabannya? Oke ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, ini tentang prinsip dasar ya. Nanti kita ada kunci jawabannya juga. Nanti bisa teman-teman sambil belajar dan juga ini sebagai tidak mesti ini 100% ya, tapi ada artian ini sebagai gambaran pada teman-teman untuk bagaimana gambaran tes soal-soal tes wawasan kebangsaan. Nanti teman-teman perlu juga pelajari materi-materi atau sumber-sumber lain ya. Nah, ini ya, pertama 2 tentang Pancasila ya. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan. Nah, kita juga harus lihat tuh, berarti ada tentang Pancasila ya, dan lain sebagainya ya, pembukaan Pancasila, batang tubuh ya, kemudian lain sebagainya ya. Kemudian kesamaan ajaran Pancasila dan dengan liberalisme tampak dari pandangan bahwa apa kira-kira gambarannya ya. Kemudian contoh berikutnya, pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran Pancasila apa gitu ya. Ya, kemudian pada umumnya setiap konstitusi berisi ketentuan tentang konstitusi itu tentang apa? Apakah pembagian kuasa negara, apakah dasar negara, apakah perlindungan hak asasi manusia,
apakah jawaban A dan C benar atau semua jawaban di atas benar gitu ya. Nah, kemudian yang keenam kita lihat paham yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum dasar yang terus disebut apa? Absolutisme, konstitusionalisme, negara hukum, positivisme atau rule of the law ya. Nah, kita lihat lagi. Menurut C.F. Strong, suatu konstitusi disebut kaku apabila apa nih? Hanya mengatur hal yang pokok saja, mudah menyesuaikan perkembangan zaman atau yang lainnya gitu ya. Nah, kita lihat contohnya yang 8. Di negara demokrasi, konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai sarana apa? Nih ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, apakah membatasi kekuasaan, menentukan kekuasaan, menjamin hak. Jadi memang pengetahuan harus luas ya, teman-teman ya, kalau misalnya tes wawasan kebangsaan mengenai tentang negara ya. Nah, semua peraturan perundang-undangan nomor 9 dalam suatu negara harus tidak bertentangan dengan konstitusi karena konstitusi berkedudukan sebagai hukum yang paling bagus, paling mengikat, paling dasar, paling tinggi, paling lengkap. Nah, ini pengetahuan ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 10, pasal. Nah, ini pasal-pasal nih. Ini pasal-pasal sering keluar juga nih biasanya di tes SKD untuk tes wawasan kebangsaan ya. Jadi teman-teman minimal pasal-pasal itu juga harus paham ya, dipelajari pasal-pasal ya. Nah, pasal 37 berarti pasal 37 biasanya memang pasal yang sering kita dengar ya. Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang 1945 secara tegas melarang melakukannya perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pasal 37 ayat 5 tentang apa? Amandemen kah? Batas status wilayah kah? Bentuk negara kah? Dasar negara kah? Pemerintah daerah kah? Dan sebagainya. Nah, lihat nomor 11. Hubungan antara dasar negara dengan konstitusi adalah apa kira-kira? Konstitusi merupakan sumber dasar bagi negara. Dasar negara merupakan penjabaran konstitusi merupakan penjabaran dasar negara sama dengan konstitusi, atau dasar negara tidak berhubungan dengan konstitusi. Nah, lihat nih pasal lagi nih, pasal 28A ya, akhirnya merupakan penjabaran Pancasila sila keberapa? Ya, harus tahu juga pasal 28 tentang apa ya. Nah, kemudian ideologis komunis Marxisme dilarang untuk dikembangkan di negara kita sejak 1966 karena bertentangan dengan apa? Perjuangan bangsa, Pancasila, undang-undang, konstitusi, tap MPR. Kira tentang apa? Ya mungkin Pancasila ya. Kalau komunis kan tidak beragama, sedangkan Pancasila kan kita sila pertama ketuhanan Maha Esa ya. Kemudian keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila dibandingkan dengan ajaran lain apa kira-kira ya, teman-teman bisa cek ya. Kemudian pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 45 pada dasarnya ada sila-sila Pancasila. Misalnya sila ketiga diwujudkan dalam penting juga tentang Pancasila ya, teman-teman ya. Nah, kemudian menurut pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ya. Perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Allah karena apa nih? Nah, ya. Kemudian kita lihat cek nomor 17. Peranan pemuda pada masa pembangunan perlu diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan modal, mencari pengalaman, pencipta alam, dan sebagainya. Nah, bagi bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal merupakan Bhinneka Tunggal itu apa maksudnya? Pengakuan adanya keragaman, lambang kedaulatan, identitas bangsa, bukti bahasa Indonesia kayak biasanya ini ya. Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam tapi tetap satu ya. Ada yang keberagaman ya, banyak ya. Kemudian kita lihat negara Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya, adat, suku ya. Suku perlu dijaga dan hormati sebab bangsa Indonesia merasa dirinya ya apa kira-kira. Nah, ini juga tentang bagaimana keragam suku, mana juga bagaimana diarahkan kepada apa, keberagaman, persatuan ya. Nah, lain sebagainya. Nah, ini ada kita siapkan kuncinya ya, sudah disiapkan kuncinya. Nah, teman-teman bisa lihat, yang tadi pertama dasar negara. Kita coba lihat nomor 1 tadi. Nah, prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada di sebuah negara disebut dasar negara. Ya, oke, kita lihat nomor 2. Ya, kita lihat nomor 2. Nomor 2 apa jawabannya? Dasar filsafat ya, dasar filsafat ya. Nah, dasar filsafat Pancasila yang tercantum dalam muka Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan dasar filsafat. Oke ya. Nah, jadi itu rekan-rekan sekalian, nanti kita akan lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini kan ada baru contoh 1 ya, nanti ada contoh soal 2 bentuknya seperti apa. Memang biasanya agak beda ya. Nanti contoh soal ini, tapi biasanya semuanya ini salah satunya maksudnya gambarannya tentang pembukaan, baik itu tentang pasal ya, baik itu tentang undang-undang ya, biasanya keluar. Nanti soal 2 gambarannya kita akan buka luar apa sih kira-kira yang jenisnya atau gambaran soal bentuk seperti apa lagi yang akan keluar. Mungkin itu ya, nanti kita akan sambung ke
seleksi CPNS ya, CPNS 2011 lanjutan untuk yang episode yang kedua. Ini yang pertama dulu untuk pembahasan soal. Baik, nanti bisa dilihat di video-video selanjutnya ya, jadi tidak terlalu panjang. Baik, terima kasih teman-teman, rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.